Bismillah. Nah, ini diantara hadis yang diriwayatkan kepada kita dari 2000 hadis itu, an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya. Yang dimaksud dengan firman Allah summum bukmun umyun, ya. Dan mereka itu bisu, tuli dan buta, gitu kan? Yaqulu, ya, beliau menyampaikan, la yasma'unal huda wa la yubsirunahu wa la yaqilunah. Ya, la yasma'unal huda wa la yubsirunahu wa la yaqilunah. Wa kadzalika qala Abu Aliyah wa Qatadah Ibnu Di'amah. Demikian pula pendapat ini sama disampaikan oleh Abu Aliyah dan Imam Qatadah Ibnu Di'amah. Jadi yang dimaksud di sini seperti apa yang tadi saya sampaikan? Ya, yang saya sampaikan tentunya merujuk ke sini ya, pendapat-pendapat para ulama yang merujuk kepada para sahabat dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang dimaksud dengan summum bukmun umyun itu bukan sekedar maksudnya buta, enggak bisa lihat, umyun ya, atau bisu misalnya, enggak bisa bicara, atau tuli enggak bisa dengar dalam konteks fisikal, bukan. Bukan, ini bahasa kiasan. Ini bahasa kiasan, bahasa balaghah, bahasa balaghah. Maksudnya apa? Tadi seperti yang telah kami uraikan, karena kondisi hatinya tadi, qalbunnya, jadi saya bikin lagi kotak begini. Nah, ini teman-teman sekalian. Ini sadrun, jamaknya sudur. Ya kan? Di sini ada qalbu, dalamnya ada qalbun. Di dalam qalbu ini ada nafas. Ya, kita bikin kotak lagi. Ini kotak begini, ini qalbu. Dalam qalbu ini ada nafas. Ya, nafas. Nah, ini kan. Nah, dalamnya lagi, baru di sini kita turunkan tadi ada takwa, kan? Takwa, ada fujur. Nah, seperti ini. Nah, ini kan bermasalah nih. Dalam kalbunya, fi qulubihim marad. Jadi, bayangkan ya, ini penyakitnya bukan cuma menembus ke sini, karena dari sini nih. Jadi penyakit, titik-titik kotor, tertutup, sampai ke sini, kotak yang ini nih. Ya, sampai ke sini. Tuh, ini berbahaya. Kebayang sekarang ya, dari titik yang paling kecil, kotor. Ini. Sehingga ketika ini tertutup, terhalang, saya sering ilustrasikan begini. Kalau saya punya cawan misalnya, kayak gelas gitu kan, terus ditutup nih. Ya, dalamnya udah kotor. Saya mau bersihkan pakai air. Ya, saya mau bersihkan pakai air, gelas nih. Ya, gelas misalnya kan, gelas seperti ini, tertutup, terbuka gini, terus dalamnya isinya kotoran. Ya, tanah kotor dan sebagainya. Kalau kita semprot pakai air, itu kan keluar kan, bisa bersih kan. Tapi persoalannya, jika gelas itu ditutup dari atasnya, ada penutupnya. Sehingga air apapun nggak bisa masuk ke dalamnya, dan tetap kotor. Ini yang terjadi pada orang-orang yang cawan hatinya kena banyak penyakit. Dan tertutup begini, karena pekat dari sini, maka sumber informasinya nggak bisa masuk. Ya, telinga nggak bisa dengar. La yasma'unal huda, ini nggak bisa dengar. Bukan berarti pendengarannya nggak berfungsi, dia dengar, yang lain dengar. Ya, mohon maaf, hal-hal yang lain dia bisa dengar. Informasi lain dengar, bahkan musik dengar, berita dengar, macam-macam dengar. Tapi ketika Allahu Akbar, nggak tembus tuh. Apa sudah adzan? Tahu, berisik nih. Astagfirullah, berisik. Hah? Belum qomat. Nah, dan seterusnya. Jadi ada kondisi-kondisi yang terjadi seperti itu. Dan kalau Quran sampaikan, pasti kejadian. Jadi kalau ada orang-orang anti adzan, padahal dia muslim, ini menunjukkan ada penyakit di hatinya. Sesederhana itu. Sesederhana itu. Ini bagian yang penting kita pahami. Nah, wala yubsiruna, nggak bisa menatap dengan pandangannya. Jadi menarik nih. Dia ngaku Islam, teman-teman sekalian, ngaku muslim, tapi persoalannya, begitu melihat orang-orang datang ke masjid, orang-orang baca Quran, nggak ada tuh getaran di hatinya. Nggak ada sentuhan gitu ya. Ya dia biasa aja, kayak normal biasa. Maksud normal tuh nggak ada, netral aja gitu. Nggak ada pengaruh, nggak ada apa dan sebagainya. Tapi kalau proyek-proyek ada maksiatnya, cepat sekali. Atau misalnya keadaan-keadaan ibadah itu mendukung dia untuk mencapai keinginan dia, itu cepat. Wah, misalnya sholat ya, dengan pura-pura sholat dapat pengaruh misalnya dari jamaah, dari macam-macam dan sebagainya, itu cepat tuh kalau begitu. Tapi kalau menyengaja untuk sholat, untuk ibadah susah. Ini menunjukkan bahwa di hatinya ada penyakit yang mesti kita doakan, kita dakwahi. Sehingga kembali pada jalan kebaikan. Pun demikian, la yaqiluna, nggak bisa mencerna akalnya. Jadi debat aja terus. Nggak ada keinginan menerima, yang ada di debat aja. Orang tahajud kok di debat, aneh tuh. Orang baca Quran di debat, orang mau baik kok malah di debat. Aneh. Ya, apa soleh itu harus begitu? Terus harus bagaimana, Suneo? Ya, apa soleh itu menurut persepsi Anda? Kalau setiap diarahkan kepada persepsi manusia, masing-masing punya persepsi. Sehingga kita harus mencari yang lebih netral, yang lebih objektif, lebih baik. Ya, dan lebih sempurna, tidak ada yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Anda misalnya biru menyenangkan, menurut saya putih bagus. Menurut yang lain merah itu yang bagus, menurut yang lain kuning yang ideal. Semua punya persepsi. Ya, sehingga menjadi relatif, sepanjang diserahkan pada manusia jadi relatif. Maka kita harus mencari yang pasti. Yang pasti itu yang pasti menciptakan Tuhan, yang menciptakan kita. Yang pasti menciptakan kita yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembalikan semua kepada Allah. Makanya ketika kita berhukum kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala, sifatnya pasti, relativitas itu akan hilang.
Ya, nah karena itu teman-teman sekalian, nah kalau ada menemukan orang-orang sering mendebat yang sudah pasti orang sholat kok didebat, baca Quran kok didebat, dikit-dikit misalnya diungkit, dikit-dikit disoal, padahal dia mau ibadah, mau jadi baik gitu kan, mau merubah dirinya, ini menandakan ada penyakit di hati yang dimaksudkan dan kita mendorong doakan supaya penyakit ini hilang. Kita doakan, bantu dengan doa yang tidak dia ketahui, dakwahi, ajak kepada kebaikan sampai peluang-peluang terakhir yang bisa kita kerjakan untuk mereka. Ini poinnya. Nah, jadi ini yang paling menarik teman-teman sekalian. Nah, di ujungnya kemudian tadi disampaikan la yasma'unal huda, sulit mendapatkan petunjuk-petunjuk kebaikan, wala yubsiruna, dan sulit menatap kebaikan-kebaikan, kemudian wala yaqiluna, dan tidak bisa dicerna oleh pencernaan akal pikiran mereka karena tadi keadaan hatinya sedang bermasalah. Nah, jika ini terjadi terus-menerus dan tidak ada keinginan untuk merubah diri, ya, apalagi tidak mendapat transparan doa misalnya kan. Nah, hati-hati nih teman-teman sekalian. Nah, maka kita mesti bersikap bijak. Saya kepada siapapun kita mencoba untuk berprasangka baik, kita doakan. Kita doakan, even itu kepada orang-orang yang terjangkit virus nifak, pada munafik, karena sepanjang mereka hidup pasti masih punya peluang untuk kembali. Jadi jangan balas keburukan dengan keburukan lagi, kita balas dengan kebaikan. Kecuali aspek-aspek kezaliman yang memang menuntut hukum, kita maafkan keadaannya, tapi tetap kemudian proses hukumnya. Jika memang itu menuntut kepada perugian hak-hak tertentu. Koruptor misalnya nggak cukup dimaafkan aja, dihukum juga, dimaafkan, bisa dimaafkan. Dengan cara apa? Mengembalikan yang dikorupsi, kemudian menjalani hukuman. Kalau cuma dimaafkan, semua orang akan mencuri, semua akan korupsi. Gampang kok tinggal dimaafin doang gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang harus kita tegas dalam kondisi-kondisi demikian. Nah, jika ini terjadi, tidak mendapatkan arah-arah perubahan, tidak ada ikhtiar untuk berubah, untuk taubat, atau bahkan tidak mendapatkan bantuan-bantuan doa, gitu kan? Karena saking buruknya keadaannya, maka fahum la yarji'un. Maka mereka itu sulit punya potensi untuk kembali. Apa kembali yang dimaksudkan di sini? Qala Ibnu Abbasin. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma, menurut Ibnu Abbas semoga Allah meridai kepada beliau dan kedua orang tuanya, ay la yarji'una ila huda. Mereka sulit untuk kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Ya, mohon izin teman-teman sekalian, ini peringatan yang sangat keras sekali. Peringatan yang sangat keras. Jadi, kalau ada orang terkontaminasi dengan nifak dan terjangkit dengan sebab-sebabnya, itu untuk balik susah. Saya mau ambil contoh begini. Tadi kan disebutkan ya, teman-teman sekalian, mereka bisu, mereka tuli, mereka buta. Ini kata kiasan kan? Ya, buta, nggak bisa melihat orang-orang ibadah, nggak ada sentuhan. Tuli, nggak bisa dengar petunjuk-petunjuk kebaikan, adzan dan sebagainya. Suara Quran itu puncaknya mereka anti dan seterusnya. Bisu, nggak bisa bicara. Bicara di sini teman-teman sekalian bisa dalam arti begini. Boleh jadi dalam kondisi orang-orang kena penyakit nifak ini, dia muslim, dia Islam dan sebagainya. Cuman karena pengaruh di sekitarnya, lingkungan-lingkungan tertentu, membuat dia kemudian menukarkan. Ya, ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda. Masih ingat di ayat 16 itu? Mereka tega menukarkan, teman-teman sekalian, mohon maaf, berjual beli, menukarkan hidayah yang telah Allah berikan pada mereka dengan materi-materi dunia semata. Fama rabihat tijaratuhum, maka perniagaan mereka tidak akan melahirkan keuntungan. Ya, coba buka kembali tayangan yang pernah saya sampaikan di setidaknya 2 pekan yang sebelumnya. Ya, 2 pekan yang sebelumnya. Teman-teman bisa cek di situ. Bagaimana Al-Quran memberikan kiasan yang sangat indah. Kadang-kadang ada orang rela menjual agamanya, berniaga untuk menjual kebenaran agamanya demi keuntungan-keuntungan dunia yang sedikit dalam tanda petik. Ya, kenapa saya sebut dalam tanda petik? Karena nggak ada yang untung dengan maksiat itu, semuanya rugi. Ya, semuanya rugi. Nah, ada orang tega menjual hidayahnya dengan materi-materi dunia. Nah, karena dia sudah masuk dunianya tuh. Ada yang disuap misalnya, dikasih kedudukan, dikasih harta benda, dikasih macam-macam. Nanti disuruh bicara tuh. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Disuruh menyoal orang-orang Islam, disuruh menyoal hal-hal yang sudah baku dalam Islam tuh jadi nggak dibuka lagi. Zina udah tahu dosa besar. Ya bahkan dibuka di kitab kepercayaan agama lain pun dikatakan dosa besar. Apalagi dalam Islam dosa besar tiba-tiba muncul. Ya, datang tiba-tiba, ya bikin tulisan ilmiah mengatakan zina itu diperbolehkan. Dalilnya ini dari mana, Joni? Ya. Nah, ini yang berbahaya teman-teman sekalian. Jadi hal-hal semacam ini kalau sudah masuk nih, ya mohon maaf perutnya udah diisi oleh yang haram, dikasih fasilitas, kasih macam-macam, diajak ke luar negeri misalkan oleh kalangan tertentu difasilitasi dan sebagainya. Ini langsung kata Al-Qur'an, fahum la yarji'un. Baliknya susah lagi. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kalau udah dicocoki yang seperti ini susah balik nantinya. Susah, sulit. Kenapa? Karena tertekan oleh keadaan ini. Akhirnya mau bicara yang benar bisu, nggak bisa. Mau ngasih fatwa dari sana, awas, transferan berhenti nih. Fasilitas hilang. Ya, dari mobil mewah turun, ya, jadi mobil-mobil yang jelek atau nggak ada sama sekali, kosong semuanya. Takut, khawatir dalam dunia. Puncaknya apa? Puncaknya bergelimang dengan kompleksitas kemaksiatan di dalamnya dan tega menjual agamanya. Nah, ini harus hati-hati. Harus hati-hati. Makanya kalau ada orang aneh-aneh, teman-teman sekalian, yang mengatakan bicaranya aneh-aneh, menyoal agama, bikin
fatwa-fatwa baru, bikin buku-buku yang bertentangan dengan yang sudah pakem, dengan dalil-dalil yang kata-katanya kayaknya bagus gitu. Karena nanti di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, 204 sampai 207 itu disebutkan langsung oleh Al-Quran. Kadang-kadang mereka ini membawa misinya dengan kalimat-kalimat yang bagus, retorika yang menarik, kalimat-kalimat yang cantik, bahkan gelar-gelarnya tinggi. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Hati-hati. Dan diantara sebagian orang ketika engkau berinteraksi dengan mereka, ada orang yang begitu bicara kata-katanya manis, begitu menarik, retorikanya cantik dan sebagainya. Kadang-kadang bawa-bawa dalil, bawa-bawa nama Allah, motong-motong ayat kalau konteks kekinian, bawa ayat, bawa ini sambung-sambungkan dan sebagainya. Wa huwa aladul khisam, padahal ini musuh yang paling nyata. Ya, dia potong-potong dalil, mengatakan fitrah manusia kalau dia jadi homo, ini dalilnya ini apa? Dalil dari mana? Ya, kenapa Allah menurunkan azab pada komunitas itu? Ya kalau kemudian diperkenankan, ini kan cara berpikir yang benar gitu. Ya, yang paling gampangnya sederhana kok. Ya Anda aja lahir bukan dari pasangan homo, ya, bukan dari pasangan lesbi. Ya, karena itu kita doakan supaya orang-orang diuji dengan penyakit ini karena lingkungan bergaul mereka salah, kita kembalikan, kita doakan, dakwahi supaya mau tobat, mau kembali. Allah akan menerima dalam jenis-jenis kebaikan, bukan dijerumuskan lebih dalam lagi. Ini yang paling bahaya. Orang-orang yang bilang begini, dia nggak mau anak jadi homo. Ya, coba nih, kalau ada perempuan bicara begitu, mau nggak suaminya kalau dia sudah bersuami, suaminya jadi homo? Ya? Atau bapaknya, atau ibunya, atau anaknya. Enggak, dia nggak akan mau. Kok bisa membuat orang terjerumus, diri sendiri nggak mau masuk ke situ? Itu munafik tuh. Itu bahaya. Dia hanya menginginkan orang lain celaka, dia sendiri menikmati kecelakaan orang lain. Itu Allahu Akbar. Ya, mohon maaf. Ya, menari di atas penderitaan orang lain ini paling berbahaya. Paling berbahaya. Fahum la yarji'un ay la yarji'una ila huda. Mereka akan sulit kembali kepada petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan yang benar, kalimat-kalimat yang baik. Jadi tadi ya mau bicara yang baik jadi susah karena udah banyak disogok, ya, banyak yang buruk yang masuk ke dalam jiwanya dan terancam dengan berbagai ancaman-ancaman. Jadi kalau mereka nggak tobat, nggak kembali pada jalan yang benar dengan cara yang bagus, maka akan bermasalah untuk mereka. Ya, kita doakan ya, kita doakan dakwahi supaya ada jalan-jalan kebaikan. Kemudian wa kadzalika qala Rabi' ibn Anas, dan pendapat ini pun ya diamini oleh Rabi' ibn Anas ya. Kemudian waqala Sudai bisanadi, ya berkata Imam Sudai rahimahullah dengan sanad beliau, ya summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Ya, adapun yang dimaksud dengan kalimat fahum la yarji'un yaitu yarji'una ilal Islam. Allahu Akbar. Yarji'una ilal Islam ini pendapat yang kedua. Maka kalau sudah mereka menjauh dari hidayah, teman-teman sekalian, sudah keluar dari hidayah, maka ini bisa menjerumuskan pada kekufuran. Ujungnya kufur. Ya, saya ambil contoh begini. Ada kufur itu ada yang mengatakan langsung misalnya keluar dari Islam dengan kata-katanya. Ada yang dengan tindakannya. Tindakan. Ya, dia tidak mengatakan keluar dari Islam tapi mengatakan misalnya zina itu boleh. Nah, sedangkan dalam Islam menghalalkan dosa yang sudah disebut besar, dianggap besar, itu sudah kufur. Sudah kufur. Menghalalkan kesyirikan misalnya kan, menghalalkan zina, menghalalkan pembunuhan dengan sengaja yang benar-benar diharamkan misalnya. Itu kufur. Ya, membolehkan seseorang nggak sholat, udah nggak sholat pun nggak apa-apa misalnya. Yang penting berbuat baik aja, udah kufur tuh. Udah kufur. Karena pembuktian beramal soleh itu, amal soleh itu mengerjakan yang baik, meninggalkan yang mungkar. Mengerjakan yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Jadi sholat kerjakan, kan puasa kerjakan, zina tinggalkan, merampok tinggalkan, bunuh tinggalkan, yang buruk-buruk tinggalkan. Jadi kalau ada orang menetapkan yang mungkar dan meninggalkan yang ma'ruf, itu sudah nggak ada iman dalam dirinya. Ya, karena pembuktian iman itu lewat amal solehnya. Jadi ketika amal soleh tidak ada, jadi terbalik, ini menandakan imannya sudah nggak ada. Nah, jadi kalau ada orang-orang demikian sampai menghalalkan perbuatan buruk dan sebagainya, dia kufur. Nah, untuk balik ke Islam susah kalau nggak benar-benar taubat. Apalagi yang sudah dekat kepada kekufuran. Ya, terlibat misalnya dengan keyakinan yang lain, masuk ke dalamnya. Itu biasanya begini. Penyakit itu kalau sudah sampai ke situ, ujung-ujungnya menjelekkan agama sendiri. Ini orang dipertanyakan, ente itu agamanya Islam, kok menjelek-jelekan orang Islam terus? Sebenarnya apa masalahnya? Ya, kita sudah khatam kok toleransi, menghormati, nggak ada masalah, kita nggak ganggu orang. Menghormati orang lain, kita yang punya lakum dinukum waliyadin, kita yang punya la ikraha fiddin, kami menghormati yang lain, menghormati ibadah, nggak pernah paksa, ya, kita dakwahkan dengan kelembutan, kalau ditanya kita menjawab, kita bertoleransi dalam kebaikan, dalam urusan dunia kita berbagi, obat berbagi, herbal berbagi, kan? Makanan kita bisa berbagi, dalam urusan agama kita masing-masing. Ya, kita mendoakan pada kebaikan, bertanya kita jawab, dakwah dengan cara yang lembut. Kok tiba-tiba ente menyoal, masalah ente apa? Ya, Anda punya masalah apa? Anda ikut-ikutan ke tempat agama orang lain. Di tempat itu Anda menyoal orang Islam dan menjelek-jelekan orang Islam. Anda siapa sebetulnya? Ya, saya berhak marah gitu kan. Dalam kondisi seperti ini kita berhak marah. Itu menunjukkan keimanan kita. Anda siapa? Ya, Anda hati-hati gitu kan. Hati-hati dalam kondisi seperti ini. Justru itu provokator yang paling kuat. Dan itu melanggar undang-undang. Ya, karena di undang-undang kita negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu dijamin oleh negara. Ini menodai.
menodai agama, datang ke tempat orang lain memprovokasi supaya menjelek-jelekan agamanya sendiri, ya, atau bahkan menjelekkan yang lain, sehingga terkesan dalam keyakinan orang lain bahwa ini memang berbahaya, ini Islam yang salah. Ya, ini mengajarkan Islam yang salah, padahal Islam dari dulu nggak terpecah-pecah. Nggak ada aliran-aliran dalam Islam. Islam liberal tuh nggak ada. Islam plural nggak ada. Islam ya Islam. Ya, jadi ada orang yang berusaha memecah seakan-akan dalam Islam banyak aliran, sehingga yang ini jangan diikuti, ini diikuti, tidak. Ya, sudah jelas Islam itu sudah satu kesatuan. Ini yang baik. Kalau ada yang jelek berarti di luar Islam. Ya, gampang aja caranya. Ada orang nyakiti orang lain, misalnya kan, oh ini ada aliran ISIS nih, tembak bom orang, udah jelas itu bukan Islam, selesai. Dia cuma bawa nama Islam, ya kan, selesai. Maka tinggalkan yang demikian itu. Islam itu punya aturan, punya syariat, punya koridor. Maaf, dalam konteks ini saya tegas. Kalau udah menyangkut akidah, saya tegas. Saya nggak peduli dengan resiko-resiko dunia, karena persoalannya ini menyangkut tentang martabat kita di hadapan Allah. Jadi kan ketika kita kembali kepada Allah, ini penentuan. Di akidah itu penentuan. Ya. Ada orang sholat misalnya sampai puluhan rakaat, sholat sunnahnya, sholat fardunya sempurna, khusyuk, tapi dia ingkar kepada Allah, itu tetap aja nggak ada gunanya. Ya, maka tauhid itu penting. Tauhid itu penting karena ini yang menentukan benar tidaknya amalan seseorang. Maka hati-hati teman-teman sekalian kalau udah terjebak pada kondisi-kondisi seperti itu. Makanya saya nasihatkan ya, termasuk ada adik-adikku yang ada di kampus-kampus tuh, kalau ada paham-paham nggak benar nggak usah ikutan lah. Ngapain Anda jauh-jauh masuk ke kampus, biaya keluar, orang tua Anda susah-susah, bahkan Anda sekolah ke sekolah Islam, tiba-tiba keluar jauh dari Islam. Anda mau sekolah apaan di situ? Masuk sekolah Islam, fakultas Islam, belajar hukum Islam. Kok di situ menjelek-jelekan Islam? Anda mau ngapain ke situ? Ya, buang-buang uang, kasihan orang tua, kerja keras luar biasa, ayahnya kemudian keluar keringat, ibunya doa siang malam, kelakuan seperti itu. Makanya kalau ada seminar-seminar yang jelek, ya, yang nggak benar, udah nggak usah diikutin. Kalau ada dosen yang bermasalah di kampus itu, mahasiswanya minta semua, ke rektoratnya, ke dekanatnya, sampaikan, usulkan, jangan ini yang ngajar. Ya, cari ustadz lain, cari guru lain. Apa enggak ada se-Indonesia guru-guru yang baik, dosen-dosen yang benar? Masa di kampus Islam ada orang yang melek-lekan Islam itu sendiri? Ya, bukan masalah metodologi. Kita punya metodologi itu mudah kita temukan, tapi kalau ajaran yang disampaikan salah walaupun metodologinya benar, ini yang bahaya. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang membawa metodologi untuk menyampaikan cara yang salah. Nah, ini yang paling luar biasa bahayanya. Hati-hati teman-teman. Saya tajam dalam masalah ini karena ini menentukan masa depan kita ke depan, ya. Baik. Nggak apa-apa kalau mau diskusi dengan saya silakan. Orang-orang liberal, orang-orang plural dan sebagainya, saya terbuka gitu kan. Nah, cuma ketika Anda membahayakan, saya pun tidak akan tinggal diam gitu kan. Baik, bismillah. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah ya rahimahullah, fahum la yarji'un, yang dimaksud dengan fahum la yarji'un ay la yatubuna wa lahum yadhkurun. Nah, ini pemahaman yang ketiga. Jadi yang pertama la yasma'unal huda, ya, kemudian wala yubsiruna wala yaqiluna, kemudian yang kedua adalah la yarji'una ilal Islam, ketika mereka kufur. Yang ketiga, ini yang menarik juga kata Imam Qatadah ya rahimahullah, la yatubuna wa lahum yadhkurun. Mereka itu sulit untuk bertobat dan sulit untuk berzikir kembali. Jadi kalau penyakit nifak ini semakin kuat teman-teman sekalian, maka dorongan untuk ibadah semakin menurun. Jadi mau zikir itu susah. Zikir itu nanti itu gambaran aktivitasnya berupa ibadah. Di sholat itu disebut zikir. Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Doa disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat thayyibah ini pasca sholat itu zikir. Quran surah 4 ayat 103. Fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi berdoa itu zikir, kalimat thayyibah itu zikir, sholat itu zikir. Orang yang sudah kena virus nifak jadi munafik, zikirnya jadi susah. Makanya jangan heran kalau orang munafik itu susah sholat. Ya, sulit sholatnya, kalaupun sholat paling sedikit, ada malas-malasnya. Quran surah ke-4 ayat 142. Ya, hati-hati tuh. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, ria aja. Dalam rangka ria baru mereka sholat. Ya, beria-fora gitu kan. Tapi kalau sudah dalam kondisi yang normal nggak ada. Paling-paling sedikit, malas-malasan dan sebagainya. Ujung-ujungnya susah. Ini gampang, orang munafik tuh ngaku Islam, menjelek-jelekan Islam, lihat aja sholatnya. Pasti itu kelihatan, kualitas sholatnya kelihatan. Kalau paling cuma pamer doang, dan dalam kondisi-kondisi tertentu, mau tobatnya kemudian juga tidak mudah kalau sudah terkontaminasi oleh virus yang nyata. Ya mohon izin teman-teman kalau sangat tegas dalam konteks ini, karena ini bahaya. Pada yang berbahaya itu tegas. Makanya di KUHP pun pada penyakit-penyakit, tindakan-tindakan pelanggaran, kriminalitas yang tinggi itu hukumannya tegas. Silakan cek, hukuman pembunuhan ancamannya tinggi, bahkan bisa hukuman mati. Narkoba juga begitu, kan? Tinggi. Korupsi juga begitu, gitu kan? Tinggi ancamannya. Kenapa dibuat tinggi, dibuat keras, dibuat tegas? Karena memang kadar kriminalitasnya berbahaya, membahayakan. Bisa membahayakan diri sendiri juga pada orang lain. Nifak juga begitu. Ya sudah jelas berbahaya bagi diri sendiri dan bisa memprovokasi orang terjerumus dalam keburukan juga. Bukan cuma dunia akhirat. Dunia akhirat. Karena itu pada yang demikian tidak boleh ada sedikit toleransi pun, kecuali harus dengan ketegasan. Tegas itu bukan keras ya. Kalau keras itu kan tidak terukur gitu. Bisa jadi juga ekstrim dan sebagainya. Tapi tegas itu dalam konteks yang benar. Pada sesuatu yang salah dengan cara yang dibenarkan. Jadi tetap nahi mungkar pun harus dengan cara yang ma'ruf. Jangan sampai kita melakukan nahi mungkar dengan cara yang mungkar. Itu pun keliru. Ya. Jadi menjelek-jelekan sembarangan, nuduh orang itu nggak boleh juga. Nggak boleh. Makanya kita menyebut sifat.
sifat-sifatnya. Ya, kalau ada yang mengaku, ya kita betulkan dari situ. Ya kan kita tidak menuduh siapapun, kita nggak nyebut orang, nggak nyebut apapun, nggak nyebut kampus tertentu. Ya kalau ada yang ngaku, ada yang keberatan, ini tandanya di dalamnya ada, karena kita kan nggak sebut. Ya artinya apa? Kita perbaiki bareng-bareng. Ya, kemudian kita luruskan dan kita doakan dalam keadaan yang baik, insya Allah. Ya, nah, demikian teman-teman sekalian, ayat yang ke-18. Dan kita bacakan dulu ayat 19-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadharal maut. Wallahu muhitun bil kafirin. Ya, atau seperti hujan yang turun dari langit yang di dalamnya kemudian tergumpal ya kegelapan-kegelapan, dari awan yang mengandung kegelapan, wara'dun, dan ada guntur, wabarkun, ada kilatan cahaya, ya ja'aluna asabi'ahum, kemudian dari akibat itu mereka meletakkan telinganya, ya mereka meletakkan mereka meletakkan jemarinya fi adhanihim, dalam telinga mereka, maksudnya telunjuknya diletakkan di telinga mereka, minas sawa'iqi hadharal maut, karena takut ya mendengar gelegar-gelegar petir dan khawatir menyambar mereka menyebabkan kematian. Wallahu muhitun bil kafirin, sementara Allah Maha menguasai mereka dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menguasai segala tindak tanduk orang-orang yang ingkar kepadanya. Ayat ke-19. Sebelum saya bacakan secara detailnya, saya kasih gambaran secara umum dulu tentang ayat ke-19 ini sangat luar biasa, teman-teman. Sangat luar biasa. Al-Quran ini Masya Allah. Saya itu hampir sebagian besar hidup saya itu belajar bahasa Al-Quran. Saya mencintai Al-Quran, menghafal Al-Quran, dan ingin mendalami sampai saya memutuskan ya seperti para ulama dulu, para imam dulu ya. Imam Syafi'i itu mengaji dulu bahasa, mendalami ke suku Hudzail, belajar dulu supaya mengerti bahasa Al-Quran seperti apa. Ya termasuk para imam-imam yang lainnya dan sebagainya memahami, ternyata saya paham hikmahnya. Ya Masya Allah, begitu kita melihat bagaimana keindahannya, kita akan mengerti bagaimana hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, saya mau sampaikan secara umum dulu teman-teman sekalian. Ini gambaran di kitab-kitab lainnya. Nah, bisa cek juga misalnya di banyaknya di Indonesia tafsir Jalalain misalnya kan, atau juga tafsir-tafsir yang lainnya yang kita kumpulkan. Jadi gambarannya di ayat 19 ini Allah ingin menyampaikan seperti ini. Sikap orang munafik ini. Ya, orang-orang munafik yang kena penyakit nifak dalam jiwanya menyikapi ayat-ayat yang sampai tadi, ayat 18 tadi, ya begitu petunjuk datang gitu kan, yang masuk ke telinga mereka, ke pandangan mereka, sampai ke pikiran mereka, itu diilustrasikan oleh Allah, au kasayyibim minas sama, ya atau seperti mereka ya mendengar curahan-curahan hujan yang turun dari langit. Sayyib itu nama lain dari matar ya, matar, atau asalnya kata sayyibun itu dari kata saba yasubu sayyiban, sesuatu yang turun dari atas ke bawah. Ya kalau dalam konteks bahasa Arab sering dipahami dengan hujan. Makanya ada doa saat terlihat awan mulai mendung akan menurunkan hujan, ada doa dari Nabi SAW singkat tapi padat. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan apapun yang menimpa kepada kami, ya dari hujan ini khususnya, membawa manfaat kepada kami, tidak mencelakakan kami. Ini doa penting ya. Ini juga saya sampaikan teman-teman di suasana kekinian saat ini. Kita diuji dengan banyak musibah ya, ada banjir, ada gempa, gunung meletus dan sebagainya. Saya mohon sekali, kita punya asas di kebangsaan kita, sila pertama di Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ini dasar spirit dalam berkebangsaan kita mendasarkan pada nilai-nilai keagamaan. Ya, negara kita bukan negara agama A, negara B, negara C, tapi menjalankannya punya spirit keagamaan. Ya, jadi agama itu roh bagi spirit kebangsaan kita. Karena itu negara menjamin keberagamaan kita untuk menunaikan tugas-tugas agama dengan baik. Yang tadi pasal 29 ayat 2. Bahkan ayat 1-nya tegas mengatakan negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Makanya orang-orang yang tidak mengenal agama, anti agama, ya, dan menentang nilai-nilai agama sebetulnya bertentangan dengan undang-undang dan tidak layak berada di Indonesia karena bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia ini. Ya karena itu nilai-nilai keagamaan itu menjadi spirit nilai-nilai kebangsaan. Ya maka peran-peran ulama, peran-peran ustadz, peran-peran kiai itu menjadi penting karena bagian pokok yang menguatkan nilai-nilai spirit kebangsaan. Makanya kalau ada ulama memberikan pandangan, ustadz memberikan pandangan, itu bagian dari kontribusinya kepada nilai kebangsaan. Nah saya pun demikian dengan dasar tadi ingin menyampaikan bahwa coba dibalik tinjauan-tinjauan ilmiah, cek BMKG tentang iklim, tentang macam-macam, maka kita lihat persepsi kebangsaan dengan aspek yang pertama tadi, sila pondasi dasar pertama, aspek keagamaannya. Bagaimana sih keagamaan melihat fenomena ini? Maka dalam Islam ada tinjauan. Kalau banyak musibah-musibah, ada banjir bandang, banjir macam-macam, ada gempa, ada longsor, Allahu Akbar, gunung meletus, ya Allah, gitu kan? Ini bukan sekedar fenomena alam, teman-teman sekalian, tapi peringatan bagi kita. Ada apa yang salah? Ya, kehidupan berkebangsaan kita dalam skala yang besar, apa yang salah sih? Ada sesuatu yang keliru, ada yang harus diperbaiki. Mesti ada taubat nasional, mesti merenung. Jangan-jangan banyak kelirunya. Ada sesuatu banyak yang harus diperbaiki dalam diri kita semuanya tanpa kecuali. Jangan tuduh orang lain, jangan tuduh setiap orang. Kembalikan kepada diri kita. Ya, bahkan dalam suasana yang sulit pun, ini orang-orang sedang sulit, dilanda pandemi, butuh bantuan, dikorupsi juga bantuannya, gitu kan? Itu
Itu kan sesuatu yang fatal. Ya, ada banyak kemudian madarat, banyak pembegalan, banyak perampokan, banyak macam-macam. Ada yang salah. Maka kita semua harus perbaiki diri. Duduk lagi, para elit juga berkumpul, harus menyadari. Saya ingin katakan, ya, berikan pesan-pesan kebangsaan. Duduklah teman-teman sekalian, para elit-elit kita, elit politiknya, kumpul bareng-bareng. Ya, kalau Anda nggak bersepakat dalam nilai keagamaan, bersepakatlah dalam nilai kebangsaan. Kalau Anda menyayangi, mencintai bangsa ini, ada generasi besar, anak-anak muda, anak-anak kecil, bahkan anak-anak Anda juga, mereka akan meneruskan perjuangan Anda di masa yang akan datang. Apa tega meninggalkan kepada mereka beban-beban kemudian hari? Duduklah Anda. Coba berembuk. Apa nggak bisa berembuk sekian banyak orang? Di parlemen ada 600 orang, di eksekutif juga ada banyak orang. Apa nggak bisa duduk sama-sama? Petakan semua ini. Apa sih yang salah di sini? Apa yang harus diperbaiki? Nggak harus melulu kemudian bertentangan masalah politik, saling menyerang, saling ini, saling itu, dan mengorbankan banyak orang. Apa yang diinginkan dari semua ini? Dan pada akhirnya kita kembali juga kepada Allah. Kita meninggal juga. Setidaknya Anda meninggalkan legacy, meninggalkan hal-hal yang baik yang bisa dikenang kemudian hari diteruskan dan membangkitkan spirit kebangsaan kita. Jadi bangsa yang maju, bangsa yang makmur. Coba duduk. Saya yakin Anda bisa. Dan kita semua bisa, dan kita support teman-teman sekalian, kita bantu semua. Demi Allah saya katakan, mau sampai kapan kayak pandemi seperti ini? Dan 2 bulan lagi mau Ramadan lagi. Apa kita mau Ramadan yang sekarang juga akan dijaga ketat, susah ke masjid, sulit tarawih? Kita harus hentikan pandemi ini, harus kita selesaikan. Dan ini nggak ada caranya kecuali kita semua bersatu. Saya mau katakan kita semua bersatu, duduk semuanya, ya, kemudian kita lihat baik-baik, semua punya potensi apa. Ya, dengan medisnya, kumpul aja teman-teman. Ya, siapa yang punya wewenang stakeholdernya, dari majelisnya apa, majelis ulamanya apa, medisnya bagaimana, BPOM-nya seperti apa, duduk sama-sama, berikan edukasi pada masyarakat. Ini, kalau harus vaksin seperti ini segi dari MUI-nya seperti ini, tinjauannya begini, BPOM-nya begini, pemerintahnya begini, semuanya semua sama, sampaikan dengan komunikasi yang baik. Lalu setelah itu siapa yang punya yang lainnya lagi? Ya, misalnya dari kalangan ustadz bisa memberikan nasihat-nasihat kebaikan, support-support bagi yang sakit-sakit supaya semangat lagi. Ada yang herbal, apa coba diujikan, cek lagi, semua bersinergi. Dipatuhi semua. Saya yakin insya Allah kalau kita semua disiplin, semuanya bagus, menerapkan dengan cara yang baik, yang sembuh kemudian share lagi plasma darah tertentunya, bagikan, kemudian antibody menguat. Demi Allah saya katakan sekali lagi, dengan memohon rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita berdoa dengan baik, nggak sampai sebulan kita bisa selesaikan semua ini. Mau tunggu sampai kapan? Mohon maaf saya agak melompat lebih jauh, karena ini ada kalimat sayyib, dan kita dapati sekarang ini, alih-alih mendapatkan rahmat dari Allah, kok jadi banyak persoalan. Artinya ini menunjukkan ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Allahumma sayyiban nafi'a, di antara doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memohon kepada Allah supaya semua yang turun dari Allah termasuk hujan jadi manfaat. Jadi bukan datang jadi banjir, datang jadi macam-macam dan sebagainya yang dirasakan kurang menyenangkan, tapi kita mohon semua bermanfaat untuk kehidupan kita. Ya au kasayyibin minas sama, atau kata Allah, sifat orang munafik ini kalau diberikan nasihat-nasihat, apalagi dikasih dalil-dalil ayat Quran, tunjukkan bukti-bukti argumentasi yang kuat seperti ini saya bicara lah. Ya, maka apa yang terjadi pada mereka? Ya, fihi dhulumat. Mereka merasa ini kegelapan. Gelap bagi mereka itu. Ya, maka apa yang disampaikan termasuk saya yang sampaikan sekarang. Ya, misalnya saya sampaikan dalilnya, saya sampaikan dalil persatuan, dalil kebaikan di Islam, dalilnya begini. Bagi mereka ra'dun wa barq, itu seperti guntur. Ya, seperti petir yang nyambar-nyambar, barq kayak kilatan-kilatan. Ya, makanya ya ja'aluna asabi'ahum fi adanihim, enggak mau dengar. Ya, ini menunjukkan ada karakter-karakter yang diingatkan itu enggak mau, anti lah. Bilang apa sih ada hidayat? Dia enggak ngerti. Masalah ini, ngerti masalah itu. Ya jadi nggak mau. Ada kondisi seperti itu. Jadi Allah ilustrasikan ayat-ayat Quran itu seperti curahan hujan yang mengandung manfaat. Asalnya mengandung manfaat. Ya, cuma karena suasana mereka gelap, hatinya gelap, ya fihi dhulumat. Ya, au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat. Ketika disampaikan nilai kebaikan curahan-curahan seperti air hujan, ya datang Al-Quran ayat-ayat seperti curahan kebaikan, curahan air hujan, kan datang tuh deras sekali. Ya, Masya Allah diberikan nasihat yang deras, doa yang deras, kebaikan yang deras. Cuman karena hati mereka gelap, fihi dhulumat. Tadi yang saya katakan, zulmun jamaknya dhulumat. Karena mereka gelap, hatinya gelap, pendengarannya gelap, ya, penglihatannya gelap, maka apa yang terjadi? Ya, fihi dhulumatu wa ra'du wa barq. Maka terdengar seperti guntur. Kita ini bicara seperti guntur, jadi kayak kepanasan dalam dirinya. Ya, kita maksudnya mendoakan, kok mereka merasa tersindir, padahal kita nyindir juga enggak. Nyebut nama juga tidak, tapi merasa gelap, merasa panas dalam hatinya. Ini siapa nih? Ya, ini bahaya nih, ini begini nih. Aja tindakan-tindakan yang buruk. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan-keburukan. Ya kan? Wa barq, dan merasakan kilatan-kilatan, kan? Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, sehingga mereka enggak mau dengar sama sekali, seperti orang yang menutup ya telinganya dengan jemarinya seperti ini, ya. Minas sawa'iq hadaral maut, dari sawa'iq itu seperti gemuruh gitu kan, guntur. Hadaral maut, karena takutnya akan kematian. Jadi karena orang ketakutan, takut dahsyat seperti orang takut mati kena petir.
Ya, jadi dengar nasihat itu kayak orang tersambar petir. Nah, itulah ilustrasi kita kekinian. Jadi kayak ada orang yang disampaikan sesuatu kayak baru kena petir, gitu kan? Takut kalau ketahuan, takut kalau misalnya hilang peluang, takut kalau proyek hilang, takut kalau macam-macam, sehingga menganggap sebagai bahaya, seakan-akan seperti takut mati. Nah, ini wallahu muhaitum bil kafirin, padahal kata Allah, Allah sangat maha mengetahui tentang tindakan mereka yang ingkar itu, yang keluar dari jalur kebenaran. Ya, itu saking sayangnya Allah diberikan peringatan. Jadi kalau dari saya seperti saya, ustadz-ustadz kan yang lurus sifatnya ya, yang benar-benar menyampaikan, itu karena rasa sayang. Bukan karena ingin menjatuhkan atau karena ingin menjelekkan, tidak sama sekali. Ya, kita berniat dari niat yang sangat bening. Ya, ingin semuanya jadi baik. Saya kalau punya keinginan ingin saya sampaikan dengan setulus-tulusnya, saya pengen semuanya dibaik-baik, semua baik gitu kan. Di bangsa ini semua elemennya, birokratnya, diplomatnya, stakeholdernya, eksekutif, legislatifnya, yudikatifnya sampai ke masyarakat, semua jadi orang baik. Kita pengennya kan seperti itu. Ya, cuma kadang-kadang kebaikan yang kita sampaikan keterima berbeda karena kondisi setiap hati orang itu berbeda-beda. Seperti Al-Quran sampaikan tadi. Ya, bahkan kadang-kadang kita sampaikan dengan tulus, ada orang merasa terancam dengan kata-kata, padahal kata-kata ini nggak ditujukan pada siapapun. Ini menunjukkan dalam penyakitnya ada, dalam hatinya ada penyakit, ada sesuatu yang tidak baik gitu kan, yang kita harus perbaiki. Nah, dalam kondisi itu pun kita tetap berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan. Kita doakan menjadi baik, kita tunjukkan misalnya dengan kalimat-kalimat yang lembut, yang baik, kita arahkan kepada yang baik. Nah, ini bukan sesuatu yang radikal, bukan sesuatu yang ekstrim, karena ini menyampaikan satu gambaran umum. Jadi kalau ada yang menyebut ceramah yang saya sampaikan seperti ini sebagai radikal, nah itu kurang minum susu. Ya, kurang minum susu berarti kurang vitamin gitu kan. Nah, ya, harus diperbaiki lagi gitu kan cara berpikirnya. Dan kita tetap bersikap baik dalam konteks semua itu. Ini gambaran umumnya seperti